Setelah kita login, sekarang kita sudah masuk ke menunya ini. Kemudian kita bisa klik setting di sini. Kita define dulu nama drone kita apa. Di sini ada banyak pilihan, DJI Phantom 4 Pro, Mavic Pro, Phantom 4, Matrix, Inspire. Kalau saya kebetulan menggunakan Phantom 3 Pro, jadi saya akan pilih ini. Kemudian di sini kita setting unitnya adalah Matrix. Kemudian di sini kita uncheck Sync automatically when mission end. Ini tidak usah dicentang ya. Ini kita uncheck aja. Jadi begitu selesai misi, data tetap tersimpan di dalam memory card, tidak perlu kita cek. Enable audio feedback, ini kita centang aja nggak apa-apa sebagai pengingat. Nah, ini yang penting. Saya cerita bahwa Pix4D ini bisa menyimpan peta secara offline tanpa harus online. Tapi peta itu harus terloading dahulu. Jadi ketika kita berada di kota, ada sinyal internet yang bagus, semua area, misalnya Kota Makassar ya kita buka aja dulu di sini, di map ini. Kemudian kita centang ini. Jadi kita setting pertama ini. Ini kita centang. Kalau nggak kita centang, nanti peta tidak akan tersimpan secara offline. Jadi kalau kita ke daerah tidak ada sinyal, kita buka Pix4D ya nggak ada petanya gitu. Kemudian yang lainnya default saja, tidak ada yang perlu dirubah. Kemudian di sini ada enable advanced mode, ini kita centang. Kemudian road directory path-nya adalah Pix4D, oke. Nah, kalau sudah, sekarang kita punya area. Kalau kita mau pemetaan itu sebenarnya dipakai hanya project list, kemudian nanti akan masuk ke mission grid gitu. Ini kalau saya cerita aja dulu sebentar. Jadi seperti ini gambarnya. Kalau kita mau lihat yang bukan peta, ini kita klik. Kalau kita mau lihat peta, ini kita klik. Ya, dia kan berubah gitu. Posisi GPS di mana gitu. Ya, kita klik aja di tanda yang bulat ini gitu. Oke, saya kembali ya ke sini, saya jelaskan. Jadi sebelum kita melakukan pemetaan, kita harus membuat namanya project. Dan ini sifatnya, karena ini saya sudah terloading petanya secara online, sebelumnya sudah saya kumpulkan. Sekarang saya akan membuat project ini berdasarkan jalur terbang yang sudah kita buat di Google Earth tadi. Saya masuk project list. Ini ada banyak sekali, tapi saya akan coba delete dulu. Delete, all, delete. Kita akan mulai dari baru. Ini saya klik plus, tanda plus ini. Saya beri nama. Ini misalkan. Ini saya beri nama Makassar. Misalkan seperti itu. Saya oke. Ini saya sudah punya. Kemudian ini kita buka dengan cara klik aja. Kita open. Kita akan punya area seperti ini. Ini kalau saya klik yang ini, dia akan jadi peta. Kalau ini hanya akan peta yang sederhana saja. Kemudian saya klik yang di ujung atas ini, yang tanda titik 3 nih. Kemudian saya load KML, file yang kita buat di dalam file yang kita buat di dalam data yang tadi. Yang kita buat di Google Earth tadi. Kita send tadi menggunakan Bluetooth. Kita cari filenya. Lokasinya ada di Makassar. Bluetooth. Nah, ini dia. Ini di sini ada boundary terbang. Kita klik aja. Kemudian kita klik yang samping ini, pojok kiri bawah. Maka dia sudah terload di sini gambarnya. Nah, ini kan sama dengan rencana yang kita buat tadi. Kalau nggak percaya kita zoom out saja lokasinya. Tuh, Telo Baru. Sama kan? Karapuang. Nah, sini. Ini sudah secara otomatis. Jadi kapan kita ngeload petanya pada saat kita dapat sinyal. Jadi begitu ke lapangan nggak ada sinyal nggak masalah. Kita aman-aman saja gitu. Kemudian ini saya klik tanda plus yang ada di sini. Klik. Nah, masuk dia balik ke menu awal. Jangan khawatir. Ini adalah menu untuk membuat jalur terbang. Ini saya buat untuk 2 kali terbang ya. Jadi saya tidak bisa terbang 1 kali. Jadi dia begitu kita klik dia sudah membuat jalur terbang berdasarkan boundary. Saya no aja. Saya balik dulu ke sini. Saya add grid mission. Ya, kita dapat seperti ini. Kalau dia jalur terbangnya agak bingung, ini diklik reset aja. Dia udah otomatis, dia akan membuat jalur. Nah, jalur terbang foto udara itu sebaiknya kotak. Kenapa saya sebut kotak? Karena jalur yang bagus untuk bisa diolah itu adalah jalur-jalur yang lurus-lurus saja gitu. Nah, ini ternyata 21 menit flight time-nya. Kelebihan gitu kan. Kalau DJI kan nggak cukup gitu kan.
maka kita harus kecilkan. Misalkan kita, oke lah, saya kalau untuk memutar jalur terbang adalah begini. Untuk menggeser, klik yang tengah, kemudian digeser. Nah, sebaiknya pada saat area yang seperti ini ya, ini kan ada area nih yang di luar jalur misalkan, di luar jalur itu kita lebihkan satu jalur terbang. Nah, oke, kalau saya agak khawatir terbangnya terlalu jauh, jadi saya buat seperti ini, ternyata 9 menit. Sepertinya cukup, kemudian ini saya lebihkan. Jadi kita keluarkan satu jalur di luar boundary. Jadi untuk mengantisipasi area yang 9 menit sepertinya cukup ya. Untuk sekali flag, 9 menit cukup. DJI Phantom 3 Pro saya mampu 11 menit kok. Ini. Nah, ini 10 menit, 9 menit biar aman. Gitu. Oke, kita sudah punya ini jalur terbangnya seperti ini. Nah, ini kan kita harus terbang beberapa kali nih. Nah, ini kan belum kita set nih tingginya. Kalau menggunakan ini, kita bisa terbang sangat tinggi. Misalkan saya terbang di 200 meter misalkan seperti ini kan. Ternyata hanya 6 menit. Saya tarik lagi aja. 9 menit. 8 menit. Oke. Ini saya geser. Ini saya agak luas dikit. Biar setlap overlapnya bagus. Oke, ini saya tambahkan ke sini. Oke, seperti ini. Ini 9 menit, kita terbang di ketinggian 200. Di sini ada warning height, gak apa-apa, biarkan saja. Kemudian kita mau melihat, sementara ini jalur terbang. Kita buat dulu jalur terbangnya. Setelah selesai, kita klik save. Oke, kita sudah punya satu jalur terbang di sini ya. Kemudian kita add lagi. Kita grid mission. Nah, secara otomatis dia akan membuat satu jalur lagi tapi di sampingnya. Nah, ini tinggal kita tarik aja ke kiri. Nah, caranya untuk menariknya ini adalah di sini ada garis putih. Nah, pesawat drone itu kan terbang mengikuti garis putih. Maka kita paskan aja garis putihnya terhadap garis putih yang dari sebelahnya berimpit gitu. Nah, seperti ini datanya. Kemudian kita save. Maka sekarang kita sudah punya dua project dengan dua baterai yang berbeda. Itu tinggal kita pilih mau terbang yang mana, satu atau dua. Kalau kita mau lihat misalkan yang dua, kita info. Kita akan tahu drone-nya apa, tanggal berapa, kemudian dimensi luas berapa, overlap-nya berapa persen, tingginya berapa, gitu. Oke, kita bisa akan tahu informasi-informasi ini seperti ini. Nah, saya lupa tadi ngasih tahu bahwa cara men-setting ketinggian adalah geser kiri kanan yang sebelah kiri ini. Kemudian untuk melihat settingan setlap overlap itu ada di sini. Ini settingan yang tidak boleh dirubah ya. Speed boleh di-fullkan ke fast. Fullnya fast ini kalau DJI Phantom 3 Pro itu adalah 13 meter per second. Kemudian angle kamera jangan pernah dirubah, dia vertikal menghadap tegak lurus ke bawah. 1 derajat pun tidak boleh geser. Kemudian overlap ini bisa kita setting, bisa kita geser. Saya pakai 85% ya tadi kalau nggak salah ya. 85%. Kemudian face-nya itu harus selalu forward, jangan di center. Kalau di center nanti fotonya muter-muter. Kita harus pakai forward. Jadi fotonya akan tegak lurus ke depan gitu. Nah, ini setelah semuanya siap seperti ini. Setelah semua siap, saya discard dulu. Saya ambil mission yang kedua, misalkan saya open, kemudian saya pengen terbang seperti ini. Setelah semua sudah siap, kita pastikan di dalam drone itu sudah menyimpan beberapa peralatan gitu. Jadi kalau di sini kayak saya start, nanti akan ada warning kok kalau drone ini belum siap. Saya next. Nah, ternyata di sini ada silang-silang. Switch is not on F position. Maka kita rubah untuk sticknya itu di remote kita rubah ke F. Ini masih P. Nah, sekarang kita sudah berubah ke F setelah saya rubah. Kemudian satelit, karena kebetulan drone-nya ada di dalam ruangan, maka satelitnya ini belum memenuhi minimal 6 gitu. Nah, kemudian mission not upload to drone. SD card-nya juga belum masuk, misinya terlalu jauh ya karena saya berada di Jogja, kemudian saya buat jalur terbangnya di Makassar, nggak masalah, tapi ini untuk membuat jalur terbang.
Jadi tinggal yang SD card kalau kita belum masukkan ya dia akan warning gitu. Begitu saya masukkan SD card maka dia akan centang. Bener kan? Iya. Nah, kalau ini sudah selesai kita tinggal klik dan tahan resolve issue to take off kurang lebih 3 detik maka drone akan langsung naik sendiri ke udara. Langsung terbang mengikuti jalur terbang dan dia akan motret. Gitu. Nah, di situ kelebihannya Pix4D. Nah, namun Pix4D ini menyimpan kelemahan juga. Jadi terkadang kita bukan Pix4D-nya sih, sebenarnya lebih ke DJI karena DJI menggunakan frekuensi 2,4 GHz. Kadang dia mau nyambung kalau di area yang nggak ada sinyal tuh gampang sekali nyambung. Kalau area yang kota atau ada wifi atau 3G gitu dia agak sulit. Kadang kita harus plug and play kabel, kita matikan, kita restart, kita coba lagi seperti itu. Itu cara kalau kita terbang menggunakan Pix4D. Oke, nanti untuk selanjutnya ini bisa dipraktekkan sendiri cara membuat jalur terbang. Stepnya seperti ini.